Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Dina Mariana dengan NIM 193150442, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya dan partner saya Abdul Kholik dengan NIM 19315000480 akan menjelaskan kembali materi pada pertemuan 11 dan 12 sebagai nilai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Strategi kelompok FA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SE MM. Yang pertama, saya akan menjelaskan kembali materi pada pertemuan 11 yaitu strategi aliansi strategik. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat dan tujuan aliansi strategik. Syarat aliansi yaitu bergesernya fokus perhatian dari ROI (Return on Investment) menjadi ROS (Return on Sale). Sedangkan tujuan dari aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada nggak sih faktor pendorong dari aliansi strategik? Nah, faktor pendorong aliansi strategik ada dua, faktor pendorong eksternal sama faktor pendorong internal. Faktor pendorong eksternal yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagi sumber daya yang lengkap. Yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional, memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Faktor pendorong internal. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi, inti, dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategi meliputi teknologi, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang melengkapi. Oh, jadi faktor pendorong dari aliansi strategik itu ada dua, eksternal dan internal. Kalau untuk kelemahan dan kelebihannya sendiri itu ada nggak sih? Kelebihannya yaitu akses terhadap aset pelengkap, kecepatan. Kalau kelemahannya kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Selain ada kelebihan dan kelemahan, ada juga peta aliansi strategik dalam skala global. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Yang kedua, aliansi kursus fungsional dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Selanjutnya ada perbedaan dari aliansi patungan dengan aliansi khusus fungsional. Dalam aliansi patungan, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas. Umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar yang tertentu. Sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Sedangkan dalam aliansi khusus fungsional, badan hukum tidak terpisah
Kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu. Misalnya, A. Dalam litbang, B. Persetujuan distribusi silang, C. Persetujuan lisensi silang, D. Persetujuan kerjasama manufaktur, E. Joint bidding. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliansi strategik yang diterapkan oleh Grup Salim. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan di Asia Timur tidak sekadar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Development state berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Grup Salim melakukan diversifikasi bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, estatril, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi Grup Salim yang pertama, Joint Ownership Management. Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Yang kedua, Lim Investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Demikian penjelasan materi pada pertemuan 11 dan saya akan melanjutkan penjelasan materi pada pertemuan 12 yaitu tata kelola korporat yang baik. Definisi corporate governance. Yang pertama, perspektif luas atau perspektif stakeholder. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, perspektif sempit atau perspektif shareholder. Struktur di mana manajer pada berbagai tingkat organisasi dikendalikan melalui dewan direksi, struktur yang berkaitan, insentif, eksekutif, dan skema lainnya. Yang ketiga, sistem tata kelola korporat terdiri dari yang pertama, berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan stakeholder yang lain, atau menjelaskan hak dan kewajiban pihak tersebut. Yang kedua, berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan tersebut. Jadi saya ingin bertanya, ada nggak sih dampak dari tata kelola yang lemah? Lemahnya tata kelola menimbulkan dampak kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu berkompromi dengan birokrasi yang korup. Para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan. Langkanya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang tidak transparan, manipulatif, dan banyak kebocoran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis berbasis biaya transaksi. Untuk melakukan transaksi pasar, diperlukan identifikasi dengan siapa seseorang bertransaksi, menginformasikan kepada masyarakat bahwa seseorang ingin berurusan beserta persyaratan yang dipenuhi, melakukan negosiasi hingga penawaran, menulis kontrak, melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa syarat-syarat kontrak yang telah diikuti, dan seterusnya. Kelemahan analisis koas. Yang pertama, masalah sentralnya adalah kurangnya kerangka teoris yang mendalam. Yang kedua, analisis koas dinilai tidak konsisten karena perusahaan dan pasar merupakan metode alternatif dalam mengordinasikan produksi. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kalau tata kelola korporat itu ada di lingkungan BUMN? Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN. Paradigma GCG yang baru menekankan pentingnya nilai-nilai, keyakinan,
asumsi-asumsi dasar yang bercirikan prinsip-prinsip utama: transparency, fairness, accountability, dan responsibility. 10 prinsip tata kelola yang perlu diterapkan di Indonesia. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, responsif. Yang kelima, pemerataan. Yang keenam, visi strategik. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, profesionalisme. Yang kesembilan, akuntabilitas. Yang kesepuluh, pengawas. Nah, kalau tata kelola di era otonomi daerah itu gimana? Bad governance dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kuatnya semangat memungut retribusi, pajak maupun pungutan lainnya dengan kurang memperhatikan pelayanan publik secara optimal. Yang kedua, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD. Tata kelola dari sisi makro dan mikro. Makro menghendaki interaksi atau kompatibilitas di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mikro, adanya kompatibilitas antara komponen yang ada di dalam pemerintahan daerah, yakni DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah, perangkat daerah, dan komponen masyarakat serta swasta. Pelaksanaan otonomi daerah dalam Pelaksanaan otonomi daerah dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik dirangkum dalam 2 studi, yaitu Dwianto et al. 2002 dan Kuncoro et al. 2004. Hasil survei menemukan fakta berikut. Yang pertama, setahun setelah pelaksanaan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah belum memiliki banyak perbaikan. Yang kedua, kesimpulan yang sama diperoleh para pengusaha, terutama pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dan investasi. Yang ketiga, dalam hal perizinan dan investasi, yang dibayar oleh masyarakat jauh di atas biaya resmi yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Reformasi tata kelola, peluang untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia, yaitu yang pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Perbaikan iklim atau bisnis investasi. Yang pertama, reformasi pelayanan investasi. Yang kedua, penyederhanaan sistem dan perizinan. Penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih dan transparansi biaya perizinan. Yang ketiga, reformasi peraturan. Selanjutnya, menjadikan para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah sebagai fasilitator bagi dunia, menghilangkan grease money. Yang terakhir, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah setidaknya 5 tahun ke depan. Demikian penjelasan materi pada pertemuan 11 dan 12 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.